Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ustazah Nanda. Kalian semua bisa memanggil saya Usnanda. Oke, di video kali ini Usnanda akan berbagi tips yang mudah dan tentunya simple yang insya Allah kedepannya akan membuat kalian tambah semangat lagi belajarnya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Tips yang pertama, sesuaikan aksi dengan tujuan. Maksudnya apa sih, Us? Maksudnya, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang membuat kalian menjadi semangat belajar. Misalnya, akan diberikan hadiah oleh orang tua kalian jika nilai rapot kalian bagus. Kalau kita sudah memiliki tujuan yang akan kita capai, otomatis hal itulah yang akan menjadi acuan untuk kita semangat belajar dan berprestasi di sekolah. Karena orang hidup tanpa memiliki tujuan hanya akan bermalas-malasan dan akan merugi di masa depan. Yang kedua, buat studi planner untuk melihat progres belajar kalian. Jadi, apa sih studi planner itu? Studi planner adalah perencanaan belajar yang bisa kalian buat dalam buku catatan tersendiri. Misalnya, kalian bisa tuliskan dalam seminggu kalian mendapatkan PR apa saja, jam berapa kalian akan belajar, dan mengerjakan PR yang mana terlebih dahulu. Lalu setelah seminggu, kalian bisa melihat lagi di dalam studi planner pelajaran apa saja yang kurang kalian pahami. Dengan begitu, bisa dibilang aksi kalian dalam belajar sudah sesuai dengan tujuan yang kalian ingin capai. Masuk ke tips yang ketiga, buat purpose paper atau kertas tujuan. Selain kita sudah mencari tahu tujuan kita belajar secara keseluruhan, kita juga perlu mencari tahu apa tujuan kita belajar suatu pelajaran secara spesifik. Misalnya, dari kalian ada yang malas belajar bahasa Inggris, tapi mau nggak mau harus mendapatkan nilai yang bagus. Disinilah kita mulai menyiapkan satu kertas dan mulai menuliskan apa saja manfaat yang didapatkan jika sering belajar dan berlatih bahasa Inggris. Misalnya, aku ingin jalan-jalan ke luar negeri, membuat orang tuaku bangga, dan lebih unggul dibandingkan teman sekelasku. Akan lebih bagus jika kalian juga menuliskan target yang ingin kalian capai seperti saat ulangan bahasa Inggris nanti, aku harus mendapatkan nilai 90. Setelah jadi, kertas tujuan yang kalian buat bisa kalian tempelkan di buku paket sesuai pelajarannya. Tips yang keempat, refreshing. Jeda atau istirahat sejenak saat belajar itu sangat diperlukan untuk merefresh otak kita. Caranya, kalian bisa mengisi waktu istirahat kalian dengan kegiatan yang menyenangkan, misalnya bermain dengan hewan peliharaan, makan cemilan, dan bisa juga keluar ke halaman rumah untuk menghirup udara yang segar. Eits, tapi yang perlu kalian ingat, walaupun jam istirahat, hindari bermain HP ya. Karena HP kita itu bersifat distraction atau pengganggu yang sifatnya bikin kecanduan yang malah bikin proses belajar kita menjadi tidak optimal. Tips yang kelima, buat tempat belajar senyaman mungkin. Tempat belajar memiliki dampak yang besar bagi rasa semangat belajar kita. Kalau hanya belajar di kasur, pasti bawaannya hanya ingin tiduran dan berakhir ketiduran. Kalau belajarnya di meja yang ditata dan dihias khusus untuk sesi belajar, pasti dorongan belajar meningkat dan lebih berkonsentrasi saat belajar. Print juga quotes motivasi kesukaan kalian yang bisa kalian gantung atau kalian tempelkan di dekat meja belajar kalian. Masuk ke tips yang terakhir yaitu komitmen. Apa sih yang dimaksud dengan komitmen itu? Jadi, komitmen itu membuat janji pada diri sendiri untuk tetap bisa membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik di atas, walaupun tujuan yang diinginkan sudah kalian capai. Karena pada dasarnya komitmen pada diri sendiri akan membekali kalian di masa depan. Bagaimana anak-anak? Menyenangkan bukan? Untuk tips yang sudah Usnanda bagikan ke kalian. Sampai sini dulu untuk
video kita pada materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadikan belajar kalian menjadi lebih menyenangkan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.